Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah Perpajakan 1. Pada perkuliahan online kali ini, kita akan membahas materi terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, untuk materi PPN sudah saya share di e-learning sehingga seluruh mahasiswa bisa mendownload dan membaca materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan PPN? Yang pertama adalah dasar hukumnya, peraturan pajak terkait dengan PPN. Kedua adalah definisi dari PPN itu sendiri apa, dilanjutkan dengan definisi dan kriteria wajib pajak yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berikutnya adalah objek PPN apa saja, tarif PPN yang berlaku saat ini. Berikutnya adalah ketentuan berkaitan dengan faktur pajak dan terakhir adalah kapan waktu penyetoran dan pelaporan SPT PPN. Nah, sedangkan untuk cara perhitungan PPN terutang, PPN kurang atau lebih bayar itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya pada saat pertemuan tatap muka. Oke, kita masuk di pembahasan kita yang pertama, yaitu peraturan atau dasar hukum berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Yang pertama kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini mengatur tentang PPN dan PPNBM. Nah, peraturan ini sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berikutnya adalah dasar hukumnya yaitu PMK nomor 131 tahun 2024 yang mengatur tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berikutnya adalah ada PMK nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tentang ketentuan nilai lain yang sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP dan besaran tertentu. Nah, peraturan ini sudah diubah terakhir dengan PMK nomor 53 tahun 2025. Oke, berikutnya definisi. Apa sih yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai atau PPN? PPN itu masuk ke dalam jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri. Pajak ini atau PPN itu ditanggung oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetorkan oleh penjual atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, PPN itu masuk ke dalam jenis pajak tidak langsung. Kedua, PPN itu dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang ketiga, walaupun PPN ini pada dasarnya itu ditanggung oleh konsumen akhir yang menikmati BKP dan atau JKP, namun nilai PPN tersebut dipungut dan disetorkan oleh si penjual BKP atau penyedia JKP yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi artinya tidak seluruh penjual barang atau penyedia jasa diwajibkan untuk memungut PPN ketika penjual tersebut menyerahkan BKP dan atau JKP. Hanya penjual atau penyedia jasa yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak saja yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN ya. Nah, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Artinya pengusaha kena pajak ini kan punya kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Nah, adapun kriteria pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang pertama adalah melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Kedua, memiliki jumlah peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, itu adalah kriteria wajib PKP bagi pengusaha. Namun, bagi pengusaha kecil yang omsetnya atau peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar, menurut peraturan mereka itu belum wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun, mereka dapat memilih secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak atau pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai PKP yaitu wajib pajak yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dengan peredaran usaha atau omset dalam 1 tahun itu melebihi 4,8 miliar. Ketika memiliki omset lebih dari 4,8 miliar, maka wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun apabila omsetnya kurang dari 4,8 miliar, mereka memang belum wajib, namun bisa secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, berikutnya adalah objek PPN ya. Objek PPN berarti adalah transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, objek PPN itu kita bisa kategorikan ke dalam 3 kelompok yang diatur masing-masing di dalam Undang-Undang PPN. Yang pertama, objek PPN yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, objek PPN yang diatur di dalam pasal 16C Undang-Undang PPN, dan objek PPN yang diatur di dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Oke, kita bahas dulu objek PPN yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Apa saja yang merupakan objek PPN yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1? Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean. Kedua adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Ketiga adalah impor barang kena pajak. Yang keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima adalah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam adalah ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh itu adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, yang nomor 8 adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, ini adalah jenis-jenis objek pajak pertambahan nilai yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Selain 8 objek PPN ini, ada objek PPN yang diatur di dalam pasal 16C Undang-Undang PPN, yaitu kegiatan membangun sendiri. Nah, PPN pasal 16C ini umumnya lebih dikenal dengan PPN KMS, PPN kegiatan membangun sendiri. Apa yang dimaksud dengan PPN kegiatan membangun sendiri? Itu adalah PPN yang dipungut atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pengusaha tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Baik kegiatan membangun sendiri itu dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha. Dan yang terakhir, objek PPN yang diatur di dalam pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu yang mengatur tentang pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini adalah jenis-jenis objek PPN berdasarkan pengelompokan pasal yang mengatur. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 1, objek PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apa sih yang termasuk penyerahan barang kena pajak yang diwajibkan untuk memungut PPN?
Yang termasuk penyerahan barang kena pajak, yaitu yang pertama adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Ya, karena suatu perjanjian sehingga ada pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain. Maka itu merupakan objek PPN. Yang kedua adalah pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Itu juga termasuk penyerahan yang dikenakan PPN. Berikutnya yang ketiga adalah penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Itu juga merupakan penyerahan yang termasuk ke dalam objek PPN. Berikutnya adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Berikutnya yang kelima adalah barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan syariah. Nah, itu adalah jenis-jenis penyerahan barang kepada ke barang kena pajak yang masuk ke dalam kriteria objek pajak. Nah, berikutnya ada juga penyerahan yang bukan termasuk ke dalam kriteria objek PPN. Jadi penyerahan barang kena pajak ini tidak termasuk atau tidak yang dimaksud di dalam penyerahan barang kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah penyerahan kepada maklar. Nah, penyerahan kepada pihak maklar itu bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Yang kedua adalah penyerahan berupa jaminan utang piutang. Itu juga bukan merupakan objek PPN. Lalu pengalihan barang kena pajak dalam rangka restrukturisasi ya seperti penggabungan, peleburan, pemekaran usaha dengan syarat pihak penyerah dan penerima adalah merupakan pengusaha kena pajak. Nah, penyerahan tersebut tidak dilakukan pemungutan PPN. Ya. Yang keempat adalah penyerahan dari cabang ke cabang, dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya ya. Penyerahan BKP antar pusat dan cabang atau sebaliknya dan antar cabang itu bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Apalagi sekarang PPN sudah dilakukan pemusatan, tidak ada lagi yang namanya PPN yang dipungut oleh NPWP cabang. Berikutnya yang kelima adalah penyerahan secara konsinyasi. Ya, penyerahan secara konsinyasi itu adalah penyerahan dengan metode titip ya. Dengan metode titip itu bukan merupakan penyerahan BKP. Nah, sehingga atas penyerahan barang berupa konsinyasi itu tidak dilakukan pemungutan PPN. Nah, bukan berarti penjualan atas barang konsinyasi tersebut tidak dikenakan PPN. Ketika barang dititip sebagai barang titipan itu tidak dikenakan PPN. Tetapi ketika barang tersebut sudah berhasil terjual ke konsumen akhir, maka itu akan dikenakan PPN gitu ya. Jadi yang tidak dikenakan PPN itu adalah waktu penitipannya ya. Nah, berikutnya yang keenam, itu adalah barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang pajak masukan atas perolehannya tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi waktu kita beli aset tersebut, PPN-nya itu menurut undang-undang tidak dapat dikreditkan. Maka ketika kita melakukan penjualan atau penyerahan aset tersebut, maka tidak perlu kita melakukan pemungutan PPN ya. Nah, itu adalah yang masuk ke dalam kriteria bukan penyerahan barang kena pajak menurut Undang-Undang PPN. Nah, berikutnya tadi kita melihat objek PPN itu kan ada dua, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, tidak semua barang kena pajak dan jasa kena pajak itu dikenakan PPN. Ada beberapa barang dan atau jasa kena pajak itu yang tidak dikenai PPN. Tidak dikenai PPN bukan berarti tidak dikenakan pajak. Bisa jadi dia dikenakan pajak jenis lainnya. Ya, kita lihat. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai itu ada dua.
Yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman yang bagaimana yang tidak dikenai PPN, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Baik makanan tersebut dikonsumsi di tempat atau tidak dikonsumsi di tempat, artinya take away, dibawa pulang ya. Termasuk juga jasa boga atau jasa catering. Nah, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan tersebut itu tidak dikenakan PPN karena itu merupakan objek pajak daerah ya, sehingga pajak atas konsumsi makanan dan minuman tersebut dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pajak. Dia akan dikenakan pajak PBJT ya, pajak atas barang dan jasa tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang tidak dikenakan PPN adalah uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat-surat berharga. Nah, artinya selain dua poin ini, seluruh barang itu akan dikenakan PPN. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan makanan dan minuman sini ya. Jadi kalau kita lihat makanan dan minuman ini, yang tidak dikenakan pajak bukan melihat dari barangnya, tapi melihat dari disajikan di mana. Ketika makanan tersebut disajikan hotel, restoran, rumah makan, ataupun warung, maka makanan tersebut tidak dikenakan PPN, tapi dikenakan PBJT. Tetapi ketika makanan tersebut itu disajikan atau dijual oleh misalnya minimarket atau supermarket, itu kan bukan hotel, restoran, atau rumah makan, ataupun warung ya, maka makanan tersebut tetap akan dikenakan PPN. Sebagai contoh mudahnya seperti ini. Misalnya kita membeli air mineral. Kita lagi makan di restoran, kita beli minuman air mineral. Air mineral tersebut kita belinya di restoran, maka tidak dikenakan PPN, tapi dikenakannya PBJT, objek pajak daerah. Tapi ketika air mineral yang sama kita belinya dari minimarket, maka tidak dikenakan PBJT, tapi dikenakannya adalah PPN. Maka di sini makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN itu syaratnya adalah disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Ya. Nah, berikutnya untuk jasa juga sama. Tidak semua jasa itu dikenakan PPN. Ada beberapa jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama adalah jasa keagamaan, ya, jasa untuk keperluan ibadah. Yang kedua adalah jasa kesenian dan hiburan, termasuk jasa pekerja seni dan hiburan, karena itu merupakan objek pajak daerah. Yang ketiga adalah jasa perhotelan, juga sama. Jasa perhotelan yang menyewakan kamar dan atau ruangan di hotel itu tidak dikenakan PPN, tapi dikenakan pajak daerah. Yang keempat adalah jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, itu juga tidak dikenakan PPN. Lalu jasa penyediaan tempat parkir tidak dikenakan PPN karena itu merupakan objek pajak daerah. Dan yang terakhir adalah jasa boga atau jasa catering. Jasa catering juga sama, tidak dikenakan PPN karena itu merupakan objek pajak daerah. Nah, berikutnya adalah tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku mulai 1 Januari 2025 adalah 12%. Nah, kita bisa melihat di sini tarif PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif untuk penyerahan dalam negeri dan tarif untuk penyerahan ke luar negeri atau ekspor. Nah, tarif PPN untuk penyerahan di dalam negeri itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk barang non mewah, jasa, dan barang tidak berwujud. Itu tarif PPN-nya dikenakan sebesar 12% dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak, dengan DPP-nya itu dihitung dari 11/12 dari harga jual atau nilai penggantian. Nah, sedangkan khusus untuk penyerahan barang mewah di dalam negeri
akan dikenakan PPN sebesar tarif 12% dikalikan dengan DPP-nya, yaitu adalah harga jual ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk barang non mewah DPP-nya adalah 11/12 dari harga jual atau nilai penggantian. Sedangkan untuk barang mewah DPP-nya adalah harga jual barang mewah itu sendiri. Nah, sedangkan untuk tarif PPN untuk penyerahan ke luar negeri atau ekspor itu tarifnya adalah 0%. Nah, itu ditetapkan untuk ekspor baik barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak ya. Nah, bagi pengusaha yang sudah masuk ke dalam kriteria pengusaha kena pajak, dia punya beberapa kewajiban. Kewajiban bagi pengusaha kena pajak yang pertama ketika sudah memenuhi kriteria, yaitu yang pertama tadi melakukan penyerahan BKP atau JKP, kedua omsetnya di atas 4,8 miliar, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi PKP, status pengusaha kena pajak ini tidak otomatis ya, tidak otomatis, tapi wajib pajak itu sendiri dapat melakukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain melalui permohonan, pengusaha kena pajak juga, status pengusaha kena pajak ini bisa dikenakan secara jabatan oleh Fiskus ya. Yang kedua, kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah memungut PPN kepada pembeli. Jadi ketika wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ketika melakukan penjualan, dia harus melakukan pemungutan PPN. Nah, PPN yang dipungut kepada pembeli tersebut itu masuk ke dalam kriteria pajak keluaran. Nah, berikutnya kewajiban yang ketiga adalah menerbitkan faktur pajak ya. Menerbitkan faktur pajak di mana faktur pajak tersebut dibuat melalui platform Cortex. Yang keempat, mengkreditkan pajak masukan. Ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atau perolehan BKP dan atau JKP yang dapat dikreditkan pajak masukannya, maka dia akan melakukan mengkreditkan pajak masukan tersebut. Nah, yang kelima adalah melakukan perhitungan PPN terutang dan PPN kurang atau lebih bayar. Nah, yang terakhir adalah melaporkan SPT masa PPN melalui platform Cortex. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada pengusaha kena pajak. Nah, berikutnya ini ada istilah-istilah penting yang berkaitan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah faktur pajak. Apa sih yang dimaksud dengan faktur pajak? Faktur pajak itu adalah bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh PKP penjual pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nah, faktur pajak ini dibuat di platform Cortex ya. Yang kedua ada istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ini adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari pembeli atau konsumen atas penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang ketiga ada istilah yaitu pajak masukan. Apa itu pajak masukan? Pajak masukan itu adalah pajak yang seharusnya telah dibayar oleh pengusaha kena pajak saat pengusaha kena pajak tersebut melakukan pembelian BKP atau JKP untuk kegiatan usaha. Nah, berikutnya ada di dalam PPN itu ada yang namanya mekanisme kredit pajak, di mana pajak keluaran itu dikurangi pajak masukan, nanti akan menghasilkan pajak kurang atau lebih bayar. Ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang akan terjadi adalah pajak kurang bayar. Nah, nilai kurang bayar tersebut nantinya akan wajib kita setorkan ke kas negara. Namun, dalam hal pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah
PPN lebih bayar. Nah, lebih bayar PPN ini dapat dikompensasikan untuk PPN terutang di masa pajak berikutnya atau bisa juga diminta pengembalian atau restitusi. Nah, yang kelima ada perhitungan PPN terutang pada akhir bulan setelah kita melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan dari pajak keluaran yang kita pungut dari konsumen ya. Oke, nah ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya di slide berikutnya, di slide sebelumnya yaitu faktor pajak. Apa yang dimaksud faktor pajak? Itu adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Lalu pengertian pajak masukan dan pajak keluaran juga tadi sudah kita bahas. Nah, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Nah, ini slide tersebut sudah kita jelaskan tadi di bagian istilah-istilah penting dalam PPN. Oke. Nah, berikutnya adalah kewajiban pembuatan faktur pajak elektronik. Nah, faktur pajak wajib dibuat oleh penjual atau pengusaha kena pajak kapan? Jadi kapan sih faktur pajak itu wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak? Yaitu ketika wajib pajak melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak. Baik penyerahan BKP atau JKP tersebut dilakukan di dalam negeri maupun dilakukan di luar ke luar negeri. Nah, itu wajib dibuat faktur pajak. Nah, di dalam faktur pajak ada yang namanya nomor seri. Nah, nomor seri faktur pajak itu ada 17 digit dengan format atau struktur penomoran seperti berikut ya. Yang pertama, 2 digit pertama ini contoh ya, contoh nomor seri faktur pajak dengan struktur 2 digit pertama itu adalah kode jenis transaksi. Nah, kode jenis transaksi ini ada 10 ya, nanti akan kita bahas. Yang kedua, yaitu digit ketiga, yaitu kode status, di mana 0 itu untuk status faktur pajak normal, sedangkan 1 itu untuk faktur pajak pengganti. Berikutnya itu ada 2 digit berikutnya adalah jatah nomor seri faktur pajak. Nah, 2 digit berikutnya adalah tahun. Tahun penerbitan faktur pajak. Lalu dilanjutkan dengan 8 digit nomor serial unik dari nomor seri faktur pajak tersebut. Nah, untuk kode jenis 2 digit kode transaksi itu pengelompokan atau penjelasan dari 2 digitnya sebagai berikut. Jadi kode jenis transaksi ada 10 jenis ya. 01 itu digunakan untuk penyerahan standar ke pengusaha kena pajak. 02 itu untuk penyerahan kepada pemungut bendaharawan pemerintah. Sedangkan 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut selain bendaharawan. Misalnya kita melakukan penyerahan kepada BUMN. Lalu 04 ini digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain. Yang kelima itu tidak digunakan, yang keenam itu adalah penyerahan dengan DPP nilai tertentu, sedangkan 07 itu adalah fasilitas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. 08 digunakan untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. 09 digunakan untuk penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan kode ke-10 itu adalah untuk penyerahan lainnya. Nah, itu adalah penjelasan berkaitan dengan faktur pajak. Kapan wajib dibuat, bagaimana struktur dari nomor seri faktur pajak, dan juga kode jenis transaksi yang dapat kita gunakan untuk membuat faktur pajak. Nah, ketika pengusaha kena pajak membuat faktur pajak, kewajiban yang diinput secara manual yaitu hanya kode jenis transaksi saja. Jadi ketika kita mau membuat faktur pajak, yang kita tentukan secara manual hanya 2 digit kode transaksi saja. Sedangkan untuk nomor berikutnya akan tergenerate otomatis dari platform Cortex ya. Kapan faktur pajak itu dibuat? Tadi ya, yaitu pada saat penyerahan BKP dan atau JKP.
Atau pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran itu terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Artinya ketika sistem pembayaran ada DP atau uang muka, maka faktur pajak itu harus dibuat pada saat uang muka itu dibayar, bukan pada saat penyerahan. Mana yang lebih dahulu, apakah penyerahan barangnya ataukah penerimaan pembayarannya? Ketika penerimaan pembayaran dilakukan lebih awal daripada penyerahan, maka PPN atau faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran di muka. Lalu PPN atau faktur pajak juga itu harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian atau pekerjaan bertahap. Atau saat lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Nah, di sini ada catatannya bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat itu dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Ya. Nah, tadi di slide sebelumnya kita membahas bahwa di dalam PPN kita mengenal yang namanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Jadi pajak yang kita pungut dari konsumen itu akan dikreditkan atau dikurangi dengan pajak masukan yang kita peroleh pada saat kita melakukan pembelian BKP dan atau JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Namun tidak semua pajak masukan yang kita peroleh dari transaksi pembelian tersebut itu dapat dikreditkan. Artinya dapat mengurangi pajak keluaran untuk menghitung PPh terutang ya, tidak semua PPN. Nah, kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perolehan BKP dan atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi artinya ketika kita belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kita beli barang dari PKP, berarti kan kita dipungut PPN, kita bayar PPN atas pembelian tersebut, maka PPN-nya itu tidak dapat dikreditkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misal, ini adalah perolehan BKP atau JKP untuk kepentingan pribadi ya, bukan untuk kepentingan usaha, maka itu tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga adalah perolehan atau pemberian kendaraan bentuk sedan dan station wagon, kecuali kendaraan tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sama seperti poin 1 ya. Baik perolehan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ketika kita belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Berikutnya yang kelima adalah perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau faktur pajak tidak lengkap. Lalu yang keenam adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak lengkap. Berikutnya adalah perolehan BKP dan atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Lalu perolehan BKP selain barang modal dan atau JKP sebelum pengusaha kena pajak berproduksi itu tidak dapat dikreditkan. Yang kesembilan adalah pajak masukan yang tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak. Apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang pajak dan dapat dipisahkan. Lalu yang ke-10 adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan atas barang yang mendapat fasilitas dibebaskan, maka atas PPN masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Lalu yang terakhir, yang ke-11 adalah PPN dalam faktur pajak yang diterbitkan melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat. Nah, kenapa itu tidak dapat dikreditkan? Karena pengusaha kena pajak yang menerbitkan tersebut dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Sehingga bagi sisi pembeli, faktur pajak tersebut juga tidak dapat dikreditkan. Nah, selain itu,
ada dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi artinya kalau kita bahas di slide sebelumnya, faktur pajak itu adalah bukti pemungutan PPN, ya. Bukti pemungutan PPN adalah faktur pajak. Namun ada dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya itu dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya, ketika kita memiliki dokumen tersebut, maka dokumen tersebut dianggap sebagai faktur pajak. Apa saja? Yang pertama adalah dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kedua adalah surat perintah penyerahan barang atau SPPB. Faktur notabun penyerahan atau PNBP Pertamina, tanda pembayaran atau kwitansi jasa telekomunikasi, tiket atau airway bill jasa angkutan udara dalam negeri, nota penjualan jasa kepelabuhan, tanda pembayaran listrik, pemberitahuan ekspor jasa atau BKP tidak berwujud, pemberitahuan impor barang, dan yang terakhir adalah surat setoran pajak. Nah, ini semua adalah dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, berikutnya adalah pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN. Jadi, SPT masa PPN pertama wajib dibuat menggunakan platform Cortex. Sejak 1 Januari 2025, seluruh kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya untuk membuat faktur pajak, mengkreditkan pajak masukan, dan membuat SPT masa PPN harus dilakukan di dalam platform Cortex. Yang kedua, penyetoran PPN. Nah, PPN ini harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT disampaikan. Jadi artinya gini, misalnya kita akan menyetorkan PPN kurang bayar bulan Februari 2026. Maka PPN tersebut harus disetorkan paling lambat adalah 31 Maret 2026, yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, pembayaran PPN ini dilakukan dengan cara membuat kode billing, di mana kode billing tersebut dibuat secara otomatis melalui platform Cortex. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, SPT PPN dilaporkan kapan paling lambat? Nah, SPT masa PPN harus dilaporkan dalam SPT masa paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tentunya setelah PPN terutang disetorkan apabila terjadi PPN kurang bayar. Nah, apabila ada keterlambatan, baik itu penyetoran maupun pelaporan, akan ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak. Adapun sanksi administrasinya yang pertama, apabila terlambat melaporkan SPT masa PPN akan dikenakan denda sebesar 500.000 untuk setiap masa pajak. Ya, jadi kalau kita telat untuk melaporkan satu masa pajak akan dikenakan 500.000. Sedangkan apabila kita terlambat melakukan pembayaran, terlambat menyetorkan PPN kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi bunga per bulan dengan tarif bunganya tersebut ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan. Nah, sanksi bunga tersebut dikenakan dari jumlah pajak kurang bayar, ya. Nah, selanjutnya adalah objek PPN yang diatur di dalam pasal 16C ya, yaitu di awal tadi kan kita ada pengelompokan objek PPN, pasal 4 ayat 1, pasal 16C dan pasal 16D. Nah, di dalam pasal 16C itu adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri. Itu merupakan objek pemungutan PPN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri? Nah, kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, di mana kegiatan membangun bangunan tersebut bisa dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan. Nah, hasilnya itu digunakan sendiri atau bisa juga digunakan oleh pihak lain. Nah, tidak seluruh kegiatan membangun sendiri itu dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ada kriterianya, yaitu yang pertama, tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk digunakan sendiri atau bisa juga digunakan untuk usaha. Luas lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut yaitu minimal 200 meter persegi, di mana bangunan tersebut konstruksi utamanya bisa terbuat dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau sejenisnya. Nah,
Jangka waktunya pembangunan bangunan tersebut itu dilakukan secara sekaligus atau bertahap dalam maksimal adalah 2 tahun. Nah, cara menghitung PPN KMS ini sedikit berbeda dengan menghitung PPN pada umumnya, di mana dasar pengenaan pajak untuk PPN-nya adalah 20% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut, kecuali biaya perolehan tanah ya. Nah, setelah kita mencari DPP-nya, maka kita hitung PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan cara mengalihkan tarif PPN, yaitu 12%, dikalikan dengan DPP 20% dari total biaya tersebut. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kita hari ini. Pajak pertambahan nilai. Untuk praktek perhitungannya kita akan membahas di pertemuan berikutnya untuk pertemuan offline di kelas. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, nanti akan kita diskusikan di pertemuan offline di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.